Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan baik-baik semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang contoh perhitungan perkerasan lentur metode Bina Marga tahun 2017 atau manual desain perkerasan jalan 2017. Ini kita masuk ke contoh soalnya ya. Ini sebuah ruas jalan baru 2 lajur 2 arah yang dibangun di Pulau Sumatera ya. Direncanakan akan mulai beroperasi pada tahun 2018. Data lalu lintas harian yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari survei pada tahun 2015. Nah, jadi sebelum jalan ini direncanakan, volume lalu lintasnya itu sudah disurvei itu ya di tahun 2015. Jadi 3 tahun sebelum jalan ini sudah ada volume lalu lintasnya. Dengan jenis kendaraan dan lalu lintas harian rata-ratanya untuk 2 arah sebagai berikut. Jadi ada mobil penumpang dan kendaraan ringan lain, ini 1810 kendaraan. Kemudian ini ada bus besar ya, 5B ini 88 kendaraan, dan seterusnya ke bawah. Ini 6B ini adalah truk 2 as, 7A1, 7A2 ini adalah truk 3 as ringan dan sedang, 7C1 ini adalah truk 4 as ya. Kemudian 7C2A dan 7D2B ini adalah truk 5 as atau trailer ya. Kemudian 7C3 ini adalah truk 6 as. Nah, ini juga termasuk dalam trailer yang masing-masing volume lalu lintas hariannya untuk 2 arah lah adalah seperti ini ya. Jadi dari 1810 sampai 14. Kemudian kita akan menghitung kumulatif beban ESA 5. Nah, jadi ESA ini apa? Equivalent single exert load-nya. Jadi ini sudah ada pengaruh petik dari perkerasan ya, kelelahan dari aspalnya. Nah, jadi kalau untuk kondisi normal dia bukan dipakai ESA 5 tetapi ESA 4. Nah, ini kita pakai ESA 5. Untuk umur rencana 20 tahun mulai 2018 sampai 2038 dengan menggunakan PDF nanti di peraturan ini pakai tabel 44, dan pertumbuhan lalu lintasnya juga untuk regional Sumatera itu di tabel 41 ya. Nah, kemudian untuk tebal selanjutnya kita hitung tebal perkerasan lentur nanti jika menggunakan aspal dengan lopais fondasi berbutir. Nah, kemudian alternatif kedua kita hitung tebal lapisan perkerasannya dengan opsi biaya minimum ya, dengan menggunakan CTB. CTB ini adalah semen treated base. Nah, jadi untuk penyelesaiannya kita lihat tabel berikut ini. Nah, tadi jenis kendaraannya kita kelompokkan ya ke dalam kolom 1 ini, dari truk dari bus besar tadi 5B sampai truk 7C3 ini 6 sumbu atau trailer. Kemudian di kolom 2 kita masukkan tadi volume lalu lintasnya. Di kolom ketiga ini di tahun 2018 jalan ini mulai direncanakan ya. Jadi dilaksanakan di 2018. Jadi kendaraannya harus kita hitung di tahun 2018. Nah, karena kita punya hasil survei dari 2015, maka kita prediksi lah volume lalu lintasnya di tahun 2018 itu berapa jumlahnya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ketiga ini, jadi kolom ketiga sama dengan kolom kedua kali 1 tambah 0,0483 pangkat 3. Jadi lalu lintas di tahun 2018 sama dengan lalu lintas tahun 2015 ini dikali dengan faktor pertumbuhan lalu lintasnya. Jadi faktor pertumbuhan lalu lintas kita punya laju pertumbuhan di Pulau Sumatera itu 4,83% ya. Itu dari mana diperoleh? Itu dari peraturan di tabel 41. Kita masuk ke tabel 41 nih. Jadi untuk Pulau Sumatera ini jalannya adalah di daerah perkotaan ya, arteri perkotaan. Ini berarti pertumbuhan lalu lintasnya adalah 4,83%. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk kolom keempat. Kolom keempat ini adalah di tahun 2021 ya. Nah, jadi di tahun 2021 kita perkirakan juga lalu lintasnya. Jadi berarti selama 5 tahun. Jadi dari 5 tahun dari tahun 2015 ini kita prediksi juga volume lalu lintasnya dengan menggunakan rumus ini. Jadi kolom keempat sama dengan kolom kedua dikali pertumbuhan lalu lintasnya. Di kolom keempat ini sama dengan lalu lintas awal tadi dikali pertumbuhan lalu lintasnya selama 5 tahun. Ini ya. Kan di sini dia pangkat 5.
Nah, kenapa dihitung untuk 5 tahun lagi? Karena diperkirakan setelah tahun 2021 sampai 2038 itu kendaraan yang lewat tuh sudah normal dia ya. Nah, jadi sebelum tahun 2021 itu dianggap kita masih pakai PDE faktual, artinya kendaraan yang lewat di jalan itu masih menggunakan beban berlebih. Nah, jadi dari tahun 2001 sampai 2038 itu diharapkan di jalan itu sudah diterapkan peraturan bahwa tidak bisa lagi lewat kendaraan dengan beban berlebih ya. Nah, jadi kendaraan yang kita perhitungkan adalah kendaraan niaga ya. Sedangkan tadi ada mopen dan kendaraan ringan lain, ini tidak diperhitungkan ya. Nah, jadi baik PDE faktual atau PDE normal tidak diperhitungkan. Kenapa? Karena dianggap mobil penumpang ini dan kendaraan ringan lain seperti roda 2, roda 3, mobil pribadi itu ya, dianggap itu tidak signifikan itu mempengaruhi kerusakan di permukaan perkerasan, makanya dia tidak diperhitungkan. Nah, kemudian untuk nilai PDE faktual dan PDE normalnya ini, PDE ini adalah vehicle damage factor, jadi nilai yang menyebabkan kerusakan ya. Jadi kalau kita lihat PDE-nya ini kita perhatikan di tabel 4 ya dalam peraturan 2017 itu. Jadi kolom 5 PDE faktual dan PDE normal di kolom 6 ini, lihat di tabel 44 ini, kita lihat tabelnya. Nah, tadi kita di Pulau Sumatera ya. Jadi PDE-nya tadi adalah PDE 5 untuk beban aktual dan PDE 5 untuk beban normal. Jadi untuk masing-masing kendaraan tadi ada bus besar 5B, maka PDE-nya diambil 1-1. Untuk truk 2 as 6B itu PDE-nya diambil 7,4, 4,6 dan seterusnya ya. Ini kita ambil tadi untuk truk 7C3 sampai truk 7C3, tadi ada 72A, 7C2B. Nah, misalnya kita ingat ini ya, di PDF 5 untuk 7C3 itu adalah 51,7. Kemudian untuk beban normalnya PDF 5-nya adalah 8 ya untuk 7C3. Jadi ingat 51,7 dan 8 ini kita perhatikan maksudnya di tabel tadi lagi. Nah nih, jadi 7C3, maka untuk PDF-nya tadi adalah faktualnya 51,7 dan PDF normalnya adalah 8. Nah, setelah PDF faktual dan PDF normal ini kita peroleh, maka kita hitunglah ESA 5-nya untuk tahun 2018 sampai 2020 dan ESA 5 di 2021 sampai 2038. Nah, ini tadi beban faktual dengan beban berlebih dari 2021 sampai 2038 diharapkan tidak ada lagi beban berlebih. Nah, jadi ESA 5-nya adalah seperti ini. Hitungannya adalah dengan menggunakan ini ya. Jadi kolom 7 ini sama dengan kolom 3 kali kolom 5 kali 365 kali 0,5 kali 1 kali R. Nah, jadi dia ambil dari rumus dasar dulu ini. Jadi ESA pada tahun kesekian sama dengan sigma LHR-nya dikali PDF kali 365 kali DD ini adalah faktor distribusi arah, DL-nya adalah vektor distribusi lajur, dan dikali dengan R-nya ini adalah pertumbuhan lalu lintas. Nah, jadi untuk LHR awalnya ini kan di kolom 3 tadi ya, di kolom 3, jadi dihitung dari 2018 dikali kolom 5 PDE faktualnya dengan beban berlebih, kemudian kali 365 selama 1 tahun, kemudian dikali dengan 0,5 ini faktor distribusi arah. Kenapa 0,5? Karena dianggap tadi jalan 2 lajur 2 arah, kedua arahnya itu masing-masing arahnya itu distribusi lalu lintas itu sama ya, makanya diambil DD-nya itu adalah 0,5, sedangkan DL-nya adalah faktor distribusi lajur yang nilainya 1. Nah, jadi nilai 1 ini diambil dari tabel juga ya. Jadi faktor distribusi lajur tadi jumlah lajurnya, karena jalan 2 lajur 2 arah, untuk satu lajurnya tadi setiap arahnya berarti 1 ya. Nah, jadi 2 lajur 2 arah, satu lajurnya itu adalah untuk satu arah, jadi ada jumlah lajurnya adalah 1. Yang akan diambil faktor distribusi lajurnya adalah 100%, atau 100% itu sama dengan 1 ya, 100/100. Maka di sini di rumus tadi diambil DL-nya tadi adalah 1. Kemudian untuk faktor pertumbuhan lalu lintasnya dari 2018 sampai 2020 ini sudah dihitung ya di bawah ini. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini juga. Kemudian untuk kolom 8 juga sama, itu merupakan
kolom 4 kali kolom 6. Kolom 4 ini lalu lintas di tahun 2021 dikali dengan kolom 6 PDF normalnya dikali 365 kali 0,5 kali 1 kali pertumbuhan lalu lintasnya dari 2001 sampai 2038 adalah ini ya, 25,46. Nah, jadi di kolom 8 ini untuk masing-masing tuh dihitung ya. Misalnya saya contohkan untuk 5,2 kali 10 pangkat 5 dari mana hasilnya? Hasilnya adalah dari kolom 4. Berarti kolom 4 ini adalah 111 ya. 111 dikali dengan kolom 6, 111 kali 1, kemudian kali 365 kali 0,1 kali 1, kemudian dikali nanti dengan 25,46, maka hasilnya adalah 5,2 kali 10 pangkat 5. Nah, jadi nanti di Excel ini di copy paste aja ke bawah. Begitu juga dengan kolom 7 ini. Jadi hasilnya tadi dengan rumus ini sudah dapat. Untuk sel yang pertama tinggal di copy paste ke bawah. Nah, kemudian nanti kita jumlahkan masing-masing ESA 5 2018-2020 dan 2021-2038. Jadi jumlahnya untuk ESA 5 kolom 7 adalah ini ya, 9,7 kali 10 pangkat 6. Untuk kolom 8 adalah 3,9 kali 10 pangkat 7. Kemudian kita hitung kumulatifnya. Maka di sini muncul CESA 5. CESA adalah kumulatif ekivalen single Excel. Jadi dijumlahkan 9,7 kali 10 pangkat 6 tambah 3,9 kali 10 pangkat 7 diperoleh adalah 4,84 kali 10 pangkat 7. Atau ESA 5-nya di sini adalah 48,4 juta ya. Nah, sekarang ada pertanyaan tadi perhitungan tebal perkerasan ya. Jadi yang B, tebal perkerasan lentur jika menggunakan aspal dengan lapis pondasi berbutir setelah ESA-nya tadi kita peroleh. Maka untuk menghitung tebal perkerasan itu di metode 2017 ini kita tidak lagi menggunakan nomogram, tidak lagi melakukan iterasi, tapi kita menggunakan tabel yang sudah disiapkan. Jadi untuk perkerasan berbutir tadi ini kita lihat tabelnya ya. Nah, tadi kita punya 48, ini tadi ya, 48 juta nilai dari ESA-nya tadi. Maka untuk 48 juta itu kan posisinya kan berada di antara 30 sampai 50 juta ya. Nah, di sini kalau kita lihat nih, kumulatif beban sumbu untuk 20 tahun pada laju rencana 10 pangkat 6. Artinya di sini 30 juta sampai 50 juta. Kita punya tadi adalah 48,4 juta. Maka di sini untuk masing-masing tebal perkerasannya langsung bisa diambil ya. Nah, jadi untuk kodenya adalah struktur perkerasannya dengan kode FFF7 dengan tebalnya ini, susunan lapisan perkerasannya ada ACWC, ACBC, ACBase, LPA kelas A dengan tebalnya adalah 40, 60, 180 dan 300 mm, atau kalau dalam cm 4 cm, 6 cm, 18 cm, 30 cm. Nah, begitu teman-teman. Nah, jadi kalau kita gambarkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi lapisan aspal dengan LFA berbutir tadi, ACBC-nya 4 cm, ACBC-nya 6 cm, ACBC-nya 18 cm, dan LPA-nya 30 cm. Nah, sebenarnya dengan beban kendaraan niaga ini ya, itu tidak diharapkan tuh pakai perkerasan berbutir ya. Tapi ini dalam kondisi terpaksa dipakailah LPA ini dari lapis dari pondasi berbutir. Yang bagus itu sebenarnya pakai CTB ya, semen treated base. Nah, kalau pakai semen treated base, tadi ada pertanyaan nomor 2, bagaimana kalau menggunakan opsi biaya minimum ya dengan semen treated base atau CTB ini? Jika kita lihat di tabel, tidak perlu lihat nomogram. Nah, ini tabelnya kita perlihatkan. Jadi untuk desain perkerasan lentur opsi biaya minimum dengan semen treated base, tadi kita punya kendaraannya tadi ESA-nya adalah 40 sekian juta tadi ya, sebanyak berapa? 48 juta. Nah, jadi 48 juta itu adalah berada di posisi 30 sampai 50 ya. Ini sama seperti yang tadi. Nah, maka di sini untuk tebal perkerasannya ini bisa kita lihat juga dari tabel ini. Di sini kodenya adalah F2 dengan susunan perkerasan ACWC, ACBC, boleh ACBC atau ACBase di sini ya. Kemudian ada juga CTB-nya plus pondasi agregat kelas A. Nah, dengan tebalnya ACBC 4 cm, ACBC-nya 6 cm,
AC base-nya nih, kalau kita pilih AC base berarti 10 cm, CTB-nya cemented base-nya 15 cm, dan pondasi agregat kelas A-nya adalah 15 cm juga. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu seperti ini. Nah, jadi ini tadi untuk lapisan pondasi berbutir, susunan pekerasannya adalah seperti ini. Ini adalah untuk aspal dengan LPA CTB ya. Susunan pekerasan seperti ini. Jadi ini bisa pakai alternatif, apakah pondasi berbutir atau pakai LPA CTB atau pakai yang lain, misalnya pakai HRS ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini kita menjelaskan dua buah jenis perkerasan alternatifnya. Nah, begitu teman-teman untuk metode 2017 ini. Jadi kita cukup simpel ya, yang perlu kita hitung adalah nilai ekivalen single axle load-nya. Sedangkan untuk ketebalannya kita tidak hitung lagi, sudah ditentukan dalam standar dalam peraturan ini. Nah, demikian ya teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.